Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana mungkin Singapura, sebuah negara kecil tanpa sumber daya alam, bisa menjadi salah satu negara paling maju di dunia? Padahal, dulunya Singapura hanyalah sebuah pelabuhan kecil yang bahkan harus berjuang untuk bertahan hidup setelah merdeka pada tahun 1965. Tapi lihatlah sekarang, negeri singa ini berhasil menjadi pusat keuangan, perdagangan, dan teknologi di Asia. Lalu, apa rahasianya? Yuk, kita bahas bersama. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen untuk mendukung channel ini supaya berkembang. Terima kasih. Sejarah Singapura. Singapura, yang kini dikenal sebagai salah satu negara paling maju di dunia, memiliki sejarah yang penuh perjuangan. Sebelum mencapai kemajuan seperti sekarang, negara ini pernah menghadapi berbagai tantangan besar. Pada abad ke-14, Singapura dikenal sebagai Temasek, pelabuhan kecil di bawah kerajaan Sriwijaya dan kemudian Kesultanan Malaka. Di abad ke-19, Inggris melihat potensinya sebagai jalur perdagangan strategis. Sir Stamford Raffles mendirikan pos perdagangan di Singapura pada 1819, menjadikannya pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Pada tahun 1867, Singapura resmi menjadi koloni Inggris. Selama masa kolonial, pelabuhan Singapura semakin berkembang dan menjadi pusat perdagangan internasional. Namun, perkembangan ini tidak serta-merta membawa kesejahteraan bagi seluruh penduduknya. Ketika Perang Dunia II meletus, Singapura menjadi sasaran serangan Jepang. Pada tanggal 15 Februari tahun 1942, Jepang berhasil merebut Singapura dari tangan Inggris dalam peristiwa yang dikenal sebagai Fall of Singapore. Pendudukan Jepang berlangsung hingga tahun 1945, ketika Jepang menyerah kepada sekutu. Selama masa ini, rakyat Singapura mengalami penderitaan yang luar biasa. Ekonomi hancur, makanan langka, dan banyak kekerasan terjadi. Setelah perang berakhir, Inggris kembali menguasai Singapura, tetapi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kolonial mulai memudar. Setelah Perang Dunia II, muncul gerakan nasionalisme di Singapura. Pada tahun 1959, Singapura diberikan status self-governing state, negara dengan pemerintahan sendiri, dengan Lee Kuan Yew dari Partai Aksi Rakyat (PAP) terpilih sebagai Perdana Menteri pertama. Namun, saat itu Singapura masih menghadapi banyak masalah, contohnya tingkat pengangguran tinggi, kesenjangan sosial dan ketegangan etnis, tidak ada sumber daya alam untuk menopang ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, Singapura memutuskan bergabung dengan Malaysia pada tahun 1963. Namun, hubungan Singapura dengan pemerintah pusat Malaysia tidak berjalan mulus. Ada ketegangan politik dan ekonomi, terutama dalam hal hak-hak etnis minoritas di Singapura. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1965, Singapura dipaksa keluar dari Malaysia dan menjadi negara merdeka. Saat itu, Lee Kuan Yew menangis di depan kamera saat mengumumkan pemisahan Singapura dari Malaysia, karena ia tahu negaranya harus berdiri sendiri tanpa dukungan sumber daya alam atau wilayah yang luas. Setelah merdeka, Lee Kuan Yew dan timnya menghadapi tantangan besar. Namun, mereka memiliki visi yang jelas untuk membangun Singapura, yaitu menarik investasi asing. Karena Singapura tidak memiliki sumber daya alam, mereka harus bergantung pada sektor industri dan perdagangan. Lee Kuan Yew mengundang perusahaan asing untuk berinvestasi dengan menawarkan insentif pajak dan stabilitas hukum. Selain itu, pemerintah membangun pelabuhan modern, jalan raya, dan bandara internasional untuk mendukung ekonomi berbasis perdagangan. Pelabuhan Singapura kemudian menjadi salah satu yang tersibuk di dunia. Lalu, untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, Singapura menerapkan hukum yang ketat dan pemerintahan yang bersih. Korupsi diberantas habis-habisan, dan keamanan dijaga dengan baik. Lee Kuan Yew menyadari bahwa sumber daya terbesar Singapura adalah manusia. Oleh karena itu, pemerintah berinvestasi besar dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Akibatnya, Singapura menghasilkan SDM berkualitas tinggi yang siap bersaing di dunia global.
Untuk mengatasi masalah perumahan kumuh, pemerintah membangun perumahan murah atau HDB, Housing Development Board, yang terjangkau bagi masyarakat. Hal ini membuat standar hidup masyarakat meningkat dengan cepat. Berkat strategi pembangunan yang tepat, Singapura berkembang pesat dalam waktu singkat. Dalam waktu hanya beberapa dekade, Singapura berubah dari negara miskin menjadi 1. Pusat keuangan dan perdagangan terbesar di Asia Tenggara. 2. Salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. 3. Negara dengan infrastruktur dan transportasi publik terbaik. 4. Negara dengan tingkat korupsi sangat rendah dan sistem hukum yang kuat. Singapura terletak di jalur perdagangan maritim paling sibuk di dunia, yaitu Selat Malaka, yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Selat ini menjadi rute utama bagi kapal-kapal yang mengangkut minyak, barang manufaktur, dan komoditas dari Asia ke Eropa serta Amerika. Sejak zaman kolonial Inggris, Singapura telah menjadi pusat transit perdagangan internasional. Setelah merdeka, pemerintah Singapura meningkatkan efisiensi pelabuhan dan sistem logistiknya agar lebih kompetitif dibandingkan negara lain. Mereka membangun infrastruktur modern seperti pelabuhan dalam, terminal kontainer, dan gudang penyimpanan. Pemerintah Singapura melakukan kebijakan dengan tarif rendah dan sistem perizinan yang cepat serta mengembangkan layanan keuangan untuk mendukung ekspor-impor, seperti bank dan perusahaan asuransi perdagangan. Salah satu yang tersibuk di dunia adalah Pelabuhan Singapura. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan kontainer terbesar kedua di dunia setelah Shanghai. Beberapa fakta penting tentang pelabuhan ini adalah, melayani lebih dari 37 juta unit kontainer per tahun, menjadi titik transit bagi lebih dari 140.000 kapal per tahun serta menghubungkan lebih dari 600 pelabuhan di 120 negara. Selain pelabuhan yang canggih, Singapura menerapkan kebijakan yang ramah bisnis, seperti birokrasi yang sederhana atau proses pendirian perusahaan bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 24 jam. Menerapkan pajak perusahaan yang sangat rendah sehingga menarik bagi perusahaan multinasional. Kemudian memberikan zona perdagangan bebas untuk fasilitas pajak dan logistik bagi perusahaan ekspor-impor. Berkat kombinasi lokasi strategis, infrastruktur canggih, dan kebijakan perdagangan yang pro-bisnis, Singapura kini menjadi salah satu pusat perdagangan dan logistik terbesar di dunia, pusat keuangan global dengan banyak bank dan perusahaan multinasional, dan pemimpin dalam industri ekspor dan reekspor di Asia. Keberhasilan ini membuktikan kepada dunia, bahwa negara Singapura tanpa sumber daya alam bisa menjadi kekuatan ekonomi dunia hanya dengan memanfaatkan posisi strategis dan manajemen yang efisien. Salah satu faktor utama yang menjadikan Singapura sebagai salah satu negara paling maju di dunia adalah pemerintahan yang bersih, transparan, dan efisien. Korupsi ditekan habis-habisan melalui kombinasi hukum yang ketat, penegakan yang kuat, dan budaya integritas yang tertanam dalam masyarakat. Hukum yang ketat dan penegakan yang tegas diperlakukan oleh pemerintahan Singapura. Di sisi lain, Singapura memiliki undang-undang anti korupsi yang sangat ketat, terutama melalui Prevention of Corruption Act atau PCA, yang memberikan wewenang luas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Singapura, biasa disebut Corrupt Practices Investigation Bureau. Lembaga ini independen dan dapat menyelidiki siapa saja, termasuk pejabat tinggi dan menteri. Beberapa aspek penting dari penegakan hukum di Singapura adalah sanksi berat bagi pelaku korupsi, termasuk hukuman penjara dan denda besar. Kemudian tidak ada kekebalan hukum terhadap pejabat tinggi negara, bahkan, pejabat tinggi dapat dihukum jika terbukti bersalah. Pemerintah Singapura memastikan bahwa layanan publik berjalan dengan cepat dan transparan, sehingga tidak ada celah bagi korupsi. Transparansi dalam pemerintahan ini, merupakan hal yang sangat penting dan krusial dengan melakukan audit rutin dan pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana publik. Tidak hanya itu, digitalisasi layanan publik untuk mengurangi interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat, sehingga mengurangi potensi suap. Proses perizinan bisnis yang cepat dan mudah, memungkinkan investor untuk mendirikan usaha tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Dan tidak kalah menariknya, pemerintah Singapura berani memberikan gaji tinggi untuk pegawai negeri, bertujuan untuk mengurangi tingkat korupsi. Yang harus kalian tahu, di Singapura, budaya anti korupsi dimulai dari atas sampai bawah. Pemimpin negara,
mulai dari Perdana Menteri hingga pejabat pemerintahan, harus menunjukkan teladan dalam integritas dan akuntabilitas. Pemerintah Singapura harus menerapkan prinsip bersih dan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan, sehingga masyarakat ikut serta dalam pengawasan terhadap pemerintah. Dengan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, Singapura menjadi salah satu pusat bisnis paling menarik di dunia. Investor merasa aman dan nyaman berbisnis karena tidak ada pungutan liar dalam proses perizinan apapun. Sebagai hasilnya, Singapura sering menempati peringkat atas dalam indeks persepsi korupsi global dan menjadi salah satu negara dengan tingkat kemudahan berbisnis terbaik di dunia. Selain itu, Singapura menyadari bahwa sumber daya manusia adalah aset paling berharga, sehingga mereka berinvestasi besar dalam pendidikan. Hasilnya, sistem pendidikan Singapura menjadi salah satu yang terbaik di dunia, dengan kurikulum berstandar tinggi, universitas kelas dunia seperti NUS dan NTU, serta program pelatihan kejuruan seperti IT dan Skills Future Singapore. Pendidikan yang berkualitas menghasilkan tenaga kerja cerdas, inovatif, dan kompetitif, yang menarik banyak perusahaan global, terutama di sektor teknologi dan keuangan. Perusahaan besar seperti Google, Microsoft, dan JP Morgan membuka kantor di Singapura karena tenaga kerja yang unggul dan regulasi bisnis yang stabil. Dengan fokus pada pendidikan dan keterampilan, Singapura berhasil menjadi pusat bisnis, inovasi, dan keuangan di Asia, membuktikan bahwa investasi dalam sumber daya manusia adalah kunci kesuksesan ekonomi jangka panjang. Singapura menerapkan infrastruktur kelas dunia dan pusat teknologi Asia terutama dalam transportasi dan digitalisasi. Sistem MRT dan bus yang terintegrasi memastikan mobilitas masyarakat berjalan lancar dengan waktu tempuh yang singkat. Selain itu, teknologi seperti Electronic Road Pricing (ERP) membantu mengurangi kemacetan, sementara pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk menciptakan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Dalam bidang digitalisasi, Singapura menjalankan program Smart Nation, yang mempercepat transformasi digital di berbagai sektor, termasuk layanan publik, kesehatan, dan bisnis. Hampir semua layanan pemerintah dapat diakses secara online melalui SingPass, dan sistem kesehatan telah terdigitalisasi dengan rekam medis elektronik serta layanan telemedicine. Infrastruktur ini didukung oleh internet berkecepatan tinggi dan pusat data dari perusahaan global seperti Google Cloud, AWS, dan Microsoft Azure. Singapura juga menjadi pusat startup teknologi di Asia, menarik banyak perusahaan besar seperti Google, Grab, Shopee, dan Razer. Faktor utama yang membuat Singapura menjadi pilihan utama bagi startup dan investor adalah kemudahan regulasi, dukungan pemerintah melalui program Startup SG, serta akses ke modal ventura. Dengan investasi besar dalam infrastruktur fisik dan digital, Singapura telah menjelma menjadi pusat bisnis, teknologi, dan inovasi global yang terus menarik perusahaan multinasional dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Dan jangan lupakan untuk faktor keamanan negara ini. Singapura dikenal sebagai salah satu negara paling aman di dunia berkat hukum yang tegas, penegakan yang efektif, dan budaya disiplin masyarakatnya. Tingkat kriminalitas sangat rendah karena hukuman berat untuk pelanggaran, seperti penyelundupan narkoba dan vandalisme. Teknologi canggih, termasuk ribuan kamera CCTV dan kecerdasan buatan, membantu mencegah dan mendeteksi kejahatan. Kepolisian Singapura yang profesional dan responsif juga berperan besar dalam menjaga keamanan. Selain itu, masyarakatnya memiliki kepatuhan tinggi terhadap aturan, menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman. Keamanan yang stabil ini menjadikan Singapura destinasi ideal bagi wisatawan, ekspatriat, dan investor, serta mendukung pertumbuhan bisnis dan ekonomi negara. Jadi, kesuksesan Singapura bukan terjadi begitu saja. Semua ini adalah hasil dari kepemimpinan yang kuat, kebijakan yang cerdas, investasi dalam pendidikan, serta pemerintahan yang bersih dan efisien. Dari negara kecil tanpa sumber daya, Singapura berhasil membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, mereka bisa menjadi raksasa ekonomi dunia. Itulah beberapa sejarah tentang negara Singapura. Jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen untuk mendukung channel Guns Story. Sampai jumpa di video berikutnya dengan fakta-fakta menarik lainnya. Terima kasih.